Berjalan di atas air. Oke, ayo kita uraikan lagi. Satu tadi apa? Menyembuhkan orang sakit. Apa tadi yang pertama? Kok lupa saya. Yang pertama apa tadi, moderator? Bukan yang pertama. Menyembuhkan orang sakit. Ya, itu masuk mukjizat ya. Oke, lalu air jadi anggur, bangkitkan orang mati. Mukjizat sudah ya. Berarti tambah satu lagi, termasuk yang penyakit orang buta melihat lumpuh berjalan disebut mukjizat. Oke, lalu jalan di atas air. Satu lagi, mengajar. Betul. Moderator tolong catat 5 hal itu. Yang pertama mukjizat. Oke. 2 bangkitkan orang mati. 3 apa tadi? Air jadi anggur. Oh iya, air jadi anggur. Oke, bedakan mukjizat. Jalan di atas air, lalu mengajar. Sudah? Ayo kita uraikan. Kapan di antara kita mengerjakan salah satu dari 5 hal itu? Yang terakhir. Inilah definisi orang percaya, mengerjakan apa yang Yesus pernah kerjakan. Mukjizat. Saudara, tidak harus spektakuler, tidak harus membuat orang berdosa bertobat. Itu mukjizat atau tidak? Mukjizat. Ingat, kalau kita tidak pernah menyembuhkan orang sakit, berarti kita selalu buat orang sehat jadi sakit. Betul tidak? Kalau tidak menyembuhkan, kan nyakitin orang dong. Berapa banyak di antara kita mulut kita nyakitin orang? Betul? Dari cara kita bicara. Maka itu orang gak tertarik kepada Yesus walaupun kita Kristen. Maaf ya, jangan tersinggung. Tolong Pak Gembala periksa jemaat, gembala-gembala di gereja lain juga. Kalau ada jemaat punya pembantu, lalu pembantu gak pernah betah, sebulan keluar, 2 minggu keluar, 3 minggu keluar. Kalau saya jadi jemaat saudara dan saya tahu pembantu gak pernah betah di rumah saudara, berarti saya akan baptis saudara sekali lagi, tapi saya rendam seminggu. Kenapa? Sebab saudara tidak bisa jadi Kristen yang menjadi saksi buat pembantu. Berarti di rumah keluarga Kristen itu ada neraka, sampai pembantu kepanasan gak betah di situ. Betul tidak? Kalau pembantu saudara keluar masuk, sopir saudara ganti-ganti terus, saudara belum Kristen. Ada yang marahin. Padahal dia nggak tahu betapa bodohnya dia. Nah, kesempatan saya marah balik. Kalau dia nggak bodoh, dia nggak babu, catat itu baik-baik. Kok nggak ada yang ngamen? Betul tidak? Karena dia begitu, maka itu dia begini. Justru kita harus tolong mereka. Katakan amin. Yang punya pembantu sudah sekian belas tahun juga, saya perlu tanya lagi. Jangan bangga kalau ada orang Kristen membantunya 10 tahun, 14 tahun, 20 tahun. Bahkan ada yang bangga, oh dia itu jadi pembantu waktu saya masih bayi. Sampai saya umur sekarang dan saya punya anak saya diasuh dia lagi. Bukan itu masalah. Pertanyaannya, dia sudah tertarik pada Tuhan Yesus enggak? Ini pertanyaannya. Jangan dijawab, oh nggak bisa. Dia itu ini, bahaya nanti. Tuhan kata misioner itu tidak mengkristenkan orang, catat. Dari awal Tuhan Yesus sudah berkata, pergilah dan jadi saksi. Betul. Apabila kuasa itu turun, Kisah 1 ayat 8, maka kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bukan memindahkan agama orang ke agama kita, tidak. Jadi saksi.
Saudara, menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Betul? Menjadi pengkhotbah mungkin perlu sekolah, tapi menjadi saksi nggak perlu. Maka itu salah ketika gereja berkata yang bisa jadi saksi atau jadi penginjil harus sekolah dulu. Tidak. Dari awal Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi-saksiku. Jadi saksi itu modalnya cuma satu, nggak dua, nggak tiga. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, ceritakan ulang. Katakan amin. Itu nggak perlu sekolah. Saya tanya begini kepada saudara. Seandainya ada orang muara enim, entah karena peristiwa apa, ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil seorang muara enim hanya untuk ketemu makan siang, dan Presiden memberi batas, maaf ya nggak bisa lama, 2 jam saja. Saya tanya baik-baik, kalau istrimu lagi mau melahirkan, masih di rumah sakit, ibu sakit keras hampir mati, misalnya perusahaan lagi punya masalah, saudara pergi atau ngurus di sini? Gak usah pakai istilah rohani lah, cepat jawab. Ayo jujur, pergi ketemu presiden cuma 2 jam makan siang atau tetap tunggu? Pergi dong, gak usah pakai istilah rohani, pasti dapat proyek. Sekarang istri melahirkan, saudara nggak bisa buat apa-apa, saudara bukan dokter. Betul nggak? Ibu sakit, nggak bisa apa-apa, ada dokter kok. Perusahaan lagi kacau, ada yang ngurus. Ketemu presiden itu jauh lebih penting. Betul tidak? Jangan pakai istilah rohani ya. Oke. Nah, 2 jam ternyata betul presiden cuma ngajak makan 2 jam. Setelah itu sudah pulang kembali lewat Palembang naik mobil ke Muara Enim. Saya tanya kepada saudara, 3 bulan sejak peristiwa itu, kira-kira saudara sudah berhenti ditanya orang nggak pertemuan dengan presiden? Ayo, 3 bulan sudah berhenti belum? Belum. Kalau toh presiden sudah diganti, karena sudah selesai masa jabatannya, orang masih sempat tanya nggak yang 2 jam itu saya ketemu presiden? Ayo jawab. Masih. Belum masih dong. Lihat zamannya Pak Harto dulu. Orang diundang ke istana, cuma jabatan cuma 1 detik, cepret, gede di rumah, di ruang tamu dipajang fotonya. Iya atau tidak? Padahal kalau ditanya Pak Harto ingat nggak? Nggak kan, cuma cepret, foto digedein. Oh, itu objek bisnis gede-gedean tukang foto istana dulu saudara. Karena bangga pernah jabatan dengan presiden. Ngerti nggak ilustrasi yang saya pakai? Yang cuma jabatan 1 detik saja dengan presiden, itu bangganya luar biasa. Dan nggak habis-habis kesaksiannya. Begini begitu, begini begitu. Seringkali juga kita nambahi. Betul? Nah, yang 2 jam makan dengan presiden, nggak akan habis orang tanya. Kalau saudara dan saya hidup dengan Tuhan Yesus yang buat semua raja dan presiden ada di bumi, masa kita nggak pernah punya bahan cerita tentang dia? Lo ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Jadi kalau kita mengaku Kristen nggak punya hati yang misioner, artinya punya kerinduan bersaksi tentang Yesus Tuhan kita yang luar biasa, yang ketemu presiden 2 jam saja bisa berbulan-bulan gak habis-habis ceritanya. Masa yang hidup dengan Tuhan Yesus setiap hari, yang namanya disebut orang Immanuel, yang artinya dia tetap menyertai kita, mulut kita terkancing untuk ngomong tentang dia. Dan lebih jahat lagi, hampir semua orang Kristen lebih pintar ngomongin orang daripada ngomongin Tuhan Yesus.